Oke, selamat malam semua. Maafkan ya, tadi itu ada kesalahan teknis, nggak tahu linknya nggak fungsi, jadi saya baru dapat link baru lagi. Sekarang sudah ada Mbak Kristina, Mbak Tia, sama Mbak Rofi ya. Oh, banyak yang izin. Kalau gitu, untuk mengefisienkan waktu, kita mulai saja ya. Takutnya karena ini udah jam 9.46 dan ada yang harus cabut duluan. Biasanya Mbak Tia harus cabut duluan, karena izinnya sampai jam 11 ya. Jadi kita mulai ya. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk ketemu pada malam hari ini ya, walaupun tadi ada kendala teknis sehingga masuknya tuh agak telat ya, tapi ya disyukuri aja. Oke, sebenarnya ini adalah pertemuan terakhir, maksudnya pertemuan materi terakhir. Itu pertemuan ke-13. Nah, nanti pekan depan itu kita sudah UAS. Jadi kalian malam ini bakalan malam terakhir untuk materi yang saya sampaikan. Sebenarnya materi kita itu sudah, kalau dari buku sih modulnya sudah selesai semua. Oh, nggak ada suaranya. Halo, assalamualaikum. Oh, ada. Oke, mungkin Mbak Kristina jaringannya yang bermasalah atau bagaimana. Offline dulu terus nanti masuk ulang, Mbak. Kali aja sudah bisa kalau login ulang itu bisa dengar suara saya. Nah, login ulang, Mbak. Iya, benar sekali Mbak Tia. Iya ya, mending login ulang dulu. Nah, oke, saya lanjut ya. Sebelum saya lanjut, saya mau sapa dulu Bu Purwi. Malam Bu Purwi. Waalaikumsalam warahmatullah, Bu Purwi. Oke, alhamdulillah. Mbak, gimana Mbak Kristina, udah bisa dengar suara saya? Oke, alhamdulillah. Ya, nggak apa-apa Mbak Bu Purwi. Ini karena tadi juga ada gangguan teknis, jadi kelasnya baru aja 7 menit yang lalu dimulai.
Nah, saya ulang ya, pertemuan kita ini pertemuan terakhir untuk materi. Secara sebenarnya sih kalau dari menurut ibunya, kita sudah di pertemuan terakhir dan materinya sudah tidak ada lagi, udah habis. Tapi malam ini saya ingin menambahkan bagaimana menentukan ide pokok. Nah, sebelumnya kan pekan lalu kita sebenarnya membahas ide pokok itu ya di contoh paragraf eksposisi itu. Nah, saya ingin mengulang dan memperjelas lagi penjelasan saya apa sih itu ide pokok, bagaimana caranya, terus jenis-jenis ide pokok atau cara penulisan ide pokoknya itu seperti apa, sehingga nanti bisa membantu kalian-kalian untuk membuat karya tulisan. Sebelumnya ini ada Mbak Tia, Mbak Rofi, Bu Purwi sama Mbak Kristina. Karena ini pertemuan terakhir untuk materi, saya mau merekap. Nah, semua bisa lihat di layar nggak? Di sini ini adalah ada nama-nama yang mengumpulkan tugas. Nggak tahu ini kenapa formatnya kayak gini. Sebenarnya ini format Excel, cuman pas saya upload ke sistem ini tulisannya dempet-dempet gini gitu ya. Yang penting masih bisa dibaca ya. Berubah. Oh, maksudnya berubah ini apa, Mbak Rofi? Iza maksudnya apa ya? Oh, oke. Nah, kita lanjut ya. Ini ada nama-nama. Kalau dari data saya ini adalah data yang mengumpulkan tugas, entah itu tugas 1 dan tugas 2. Jadi setelah saya rekap ada 21 orang yang sudah layarnya berubah jadi hitam. Oh, Mbak Rofi. Oh iya, Mbak Rofi bisa lihat jelas kan sama Mbak Tia, Bu Purwi? Oke, berarti Mbak Kristina aja mungkin ya nggak bisa lihat. Oh ya, mungkin Mbak Kristina coba cara yang sama lagi deh. Berarti mungkin sinyalnya yang kurang ya, jadi nggak bisa menampilkan semua file yang saya upload mungkin. Iya bener, oke. Nah, di sini ada 21 nama. Ini adalah hasil rekapan saya berdasarkan tugas yang sudah dikumpulkan. Ada yang menuliskan namanya, ada yang satu orang aja sih yang nggak nulis nama nih, tapi saya tulis nama emailnya. Jadi siapa tahu diantara kalian berempat atau diantara kalian berempat bisa tahu ini tuh tugas saya, atau bisa tahu ini tugasnya teman saya. Tolong disampaikan ya.
Mbak Saeri. Mbak Tia namanya siapa ya di sini? Sutia. Bener nggak sih saya? Oke. Kalau Ibu Purwi jelas ya nama Bu Purwi Diansyah Rasmi. Nah, Mbak Kristina itu namanya Mbak Rofi juga jelas namanya Rita Rofiana. Nah, Mbak Kristina tadi siapa namanya? Tunggu. Tina, Nining atau Kristina? Oh iya, Mbak Tina. Oh, Mbak Kristina ini namanya Tina ya di sini. Tina, Nining tadi. Oke. Cie itu Mbak siapa tadi namanya? cieliaja@gmail.com. Ada yang tahu? Oh, Mbak Saeri. Oke. Oke, nanti saya ini. Nah, di sini ada ini nih, tanda. Jadi yang tulisan namanya item yang di bold itu adalah tugas pertama, bagaimana cara membuat teks teks prosedur dan tugas UTS-nya. Jadi ada yang belum mengumpulkan. Mbak Tina mungkin kurang kurang satu kayaknya, karena saya masih itemin. Oh, berarti oke. Mbak Tina ini kurang tugas pertamanya. Tugas tentang teks prosedur. Waktu itu saya ngasih tugas buat teks prosedur, bebas sebenarnya, atau bisa memilih tema yang saya berikan. Tema yang saya berikan waktu itu adalah cara dengan sesuai dengan textbooknya, cara cara ketika kita ditilang. Mbak Uli nama aslinya siapa ya? Utang di bank.
cara mengirimkan uang di bank maksudnya, Mbak Christina. Oke. Mungkin Mbak Christina bisa ngirim ulang ke saya aja. Soalnya saya sudah merekap, belum masuk yang tugas pertama. Entah itu kesalahan pengiriman atau bagaimana, kirim aja ke saya. Kirim ulang ke saya. Bisa kirim ke indonesiakpca@gmail.com. Nah, Indonesia bahasa Indonesia kpca@gmail.com. Atau kalau misalnya kalian susah untuk mengakses ini, tapi saya rasa banyak yang berhasil sih, ke email saya yang langsung aja. Jadi bahasa Indonesia kpca@gmail.com atau nursyamsiamin@gmail.com. Jadi barang siapa, oke, Mbak Uli, maaf, nama lengkapnya siapa? Mbak Uli, namanya siapa? Uli Nana ya? Oh gitu. Tapi nggak ada di list saya ini Uli Nana nih. Uli. Kalau gitu, Mbak bisa kirimkan ke saya. Kirim ulang deh. Kirim ulang aja. Nanti saya rekap lagi. Jadi sebaiknya sebelum kita besok pekan depan kan pertemuan terakhir sekaligus UAS, ujian akhir semester. Nah, sebelum kita memulai itu, saya harapkan semua sudah melengkapi tugas-tugasnya. Makanya saya share ini list-list nama yang sudah dan belum melengkapi tugasnya. Oke. Nah, tolong nih saya minta tolong ke teman-teman yang hadir saat ini, Mbak Tia, Mbak Rofi, Bu Purwi, Mbak Christina, dan Mbak Uli, yang merasa atau kenal dekat sama temannya ini yang masih bertanda hitam ini, tolong dikasih tahu kalau segera mengumpulkan tugasnya. Tugasnya itu pertama tentang membuat teks prosedur mengenai cara pengiriman uang atau proses penilangan. Jadi yang ada di modulnya itu, di part teks prosedur
Nah, kalau misalnya ada yang lupa lagi, bisa tanya ke temennya atau bisa lihat rekamannya di YouTube, buka kembali tutorial atau link-link pembelajaran kita sebelumnya. Nah, yang kedua itu UTS. UTS-nya kan waktu itu membuat pilih salah satu teks eksposisi kah, teks laporan kah, teks anekdot kah. Jadi minimal 500 kata. Oke ya. Katanya Mbak Tia nggak usah banyak-banyak tugasnya Miss. Oke. Iya, jadi Mbak Uli bisa. Oh, udah buat teks eksekusi. Oke, kalau misalnya di sini Mbak Uli nggak ada belum ada list namanya, Mbak Uli bisa ngirim ulang tugasnya. Mbak Uli bisa ngirim ulang, nanti saya tambahkan ke sini. Tolong sertakan nama lengkap dan nama accountnya yang ada di sini ya, soalnya saya nggak tahu nih biasanya nama account dengan nama aslinya beda gitu, jadi biar lebih kenal lebih dekat, jadi sertakan nama lengkap, nama dan nama accountnya. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Rahma, silahkan masuk. Jadi itu tadi ya. Oke, jelas kan? Jadi sebelum tanggal 14 mohon tanggal 14 pertemuan ke-14 maksud saya, mohon dilengkapi tugas-tugasnya yang belum lengkap. Sistem ini, sistem UAS-nya nanti saya akan jelaskan di akhir pertemuan kita malam ini. Jadi ya kita membahas ini dulu ya. Oke. Setelah pembelajaran dari awal sampai akhir mengenai beberapa teks yang kita sudah pelajari, di sini kita bisa lebih tahu lagi nih, cara menulis yang baik dan lebih enak atau bertema, dan menggunakan teknik-teknik yang tepat itu seperti ini. Jadi tujuannya materi kenapa kita mempelajari beberapa macam teks pada semester ini, ya itu untuk melatih para siswa agar ketika dia ingin menulis atau membuat karangan atau suatu artikel, dia dapat menggunakan atau menggunakan dengan tepat teknik-teknik yang sudah dipelajari, dan ya seperti itu ya, dan dapat juga memudahkan sebenarnya
pada para siswa, sehingga kalau misalnya mau melaporkan hasil pengamatan atau apa, lebih enaknya menggunakan teknik menulis teks laporan apa saja, yaitu ciri-ciri dan segala macam seperti itu. Nah, malam ini saya akan menjelaskan di luar dari beberapa macam teks yang sudah kita pelajari, yang paling penting ketika kita sudah ketika kita ingin membuat suatu karangan atau artikel, yang paling penting adalah bagaimana membuat paragraf itu paragraf maksudnya di sini ketika kita ingin membuat suatu karangan, karangannya itu terdiri dari beberapa paragraf. Paragraf itunya lah yang mengandung apa yang ingin kita sampaikan pada tulisan kita itu. Nah, malam ini saya mau menjelaskan tentang ide pokok. Nah, di setiap paragraf, kalau saya bilang paragraf, maksudnya di sini adalah kumpulan kalimat dalam suatu tulisan atau artikel, yang kumpulan beberapa kalimat yang memiliki makna atau ide pokok atau gagasan utama yang dalam tulisan itu. Oke. Jadi kalau kita berbicara tentang ide pokok, gagasan utama, itu tidak lain berhubungan dengan paragraf. Ide pokok atau gagasan utama, atau biasa juga disebut kerangka berpikir, adalah gagasan yang mendasari pembuatan sebuah paragraf. Jadi misalnya Mbak mau membuat suatu karangan nih, misal dikasihlah tema, misalnya temanya tentang lingkungan, terus Mbak mungkin kalian ingin membuat cerita tentang mengatasi banjir, beberapa cara mengatasi banjir gitu judulnya. Nah, untuk memudahkan kalian membuat paragraf tersebut, kalau dikatakan cara-cara mengatasi banjir, berarti kalian ingin menyampaikan ke pembaca bahwa ada langkah-langkah yang ditempuh atau cara-cara untuk mengatasi banjir. Jadi di setiap paragrafnya bercerita tentang itu. Sebelumnya kalian membuat kerangka berpikir. Di paragraf pertama kalian mau menyampaikan cara pertama, cara mengatasi banjir. Cara mengatasi banjir adalah, pertama, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu membuang sampah sembarangan adalah ide pokok atau gagasan utamanya. Kemudian dikembangkanlah ide pokok itu ke kalimat-kalimat penjelas yang menyupport ide pokok atau gagasan utama dalam paragraf tersebut. Beberapa kalimat, terus selesai, kemudian pindah ke paragraf kedua. Paragraf kedua isinya juga sama, masih tetap tentang cara mengatasi banjir, tapi langkah baru gitu, atau langkah kedua. Misal kita tuliskan langkah kedua. Selanjutnya langkah kedua untuk mengatasi banjir adalah
apa ya, misalnya menanam pohon di setiap rumah misalnya, jelaskanlah menanam pohon itu bla 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 segala macam. Nah itu udah jadi tuh paragraf 1 dan paragraf 2. Selanjutnya seperti itu gitu. Sampai di sini paham? Gimana teman-teman? Oke, alhamdulillah. Kita lanjut lagi ya. Nah, di sini juga berkaitan dengan ide pokok paragraf. Saya akan menjelaskan nih syarat membuat paragraf yang baik. Nah, dalam membuat suatu paragraf yang baik ada beberapa syarat. Pertama, dalam satu paragraf sebaiknya atau harus terdapat satu ide pokok atau gagasan utama. Jadi gagasan utama dalam suatu paragraf itu tidak boleh lebih dari satu, supaya kita bisa tahu nih, oh di paragraf ini si pengarang atau autornya itu mau menyampaikan ini, poin utamanya ini gitu. Memudahkan pembaca juga untuk menganalisa atau tulisan yang kalian buat gitu. Terus syarat yang kedua, ide pokok dilanjutkan dengan ide pendukung atau penjelas. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, ide pokoknya itu setelah kita menentukan ide pokok, di paragraf pertama saya menceritakan dilarang membuang sampah. Kemudian kalimat itu kan tidak berhenti sampai di situ saja. Kita membutuhkan paragraf penjelas atau supporting, bukan paragraf penjelas ya, maksud saya kalimat penjelas, supporting sentence, kalimat penjelas atau kalimat pendukung yang fungsinya untuk memperjelas atau menegaskan lagi ide pokok paragraf atau pesan yang kita ingin sampaikan di pokok pikiran paragraf yang pertama itu seperti ini tuh. Oke, putus-putus ya. Halo? Oke, Mbak Rofi jelas, yang lain Ibu Purwi dan Mbak Tia juga susah ya sinyalnya. Saya alhamdulillah masih hijau, jadi nggak ada masalah. Oh, tapi putus-putus. Gimana kalau Mbak Tia masuk kembali lagi, login ulang, atau Bu Purwi login ulang? Tidur aja nanti saya di tengah nih. Ya Allah. Oh, nggak apa-apa Mbak Tia, coba aja, insya Allah nggak ada hambatan atau jaringannya linknya udah bagus.
Oke, sambil menunggu teman-teman yang masuk ulang, yang lainnya gimana? Jaringannya oke kan semua? Selain Mbak Tia sama Bu Purwi tadi. Oke. Bu Purwi gimana tadi? Masih putus-putus kah? Yang Mbak Rofi dan Mbak Tia udah bagus ya jaringannya. Nah yang lain, oh iya Bu Purwi offline nih, kan mau masuk lagi. Mbak Ika, Mbak Kristina, dan Mbak Uli gimana jaringannya? Oke Mbak Uli, nanti saya cek ya, nanti saya infoin ke Mbak Uli langsung kalau saya sudah terima. Kalau gitu saya bisa lanjut. Saya lanjut saja ya. Oke. Nah itu tadi ide pokok itu membutuhkan ide pendukung atau penjelas. Jadi ide pokok tidak berdiri sendiri, harus dia ide pokok itu atau kerangkap gagasan utama itu membutuhkan ide pendukung atau penjelas berupa kalimat pendukung dan penjelas di dalam satu paragraf. Nah, strukturnya seperti ini. Misal dalam satu paragraf itu terdapat kalimat utamanya. Kalimat utamanya itu biasanya ciri-cirinya dia bersifat umum. Nah, setelah kalimat menentukan kalimat utamanya atau ide pokok dalam paragraf itu, disusunlah lagi kalimat-kalimat penjelas atau yang sifatnya lebih khusus, jadi lebih spesifik, penjelasannya lebih spesifik. Misal langsung mengerucut ke contoh paling konkretnya atau contoh yang nyatanya. Nah itu berupa kalimat-kalimat penjelas yang fungsinya untuk mendukung kalimat utama yang tadi dalam suatu paragraf. Oke lanjut ya. Yang ketiga itu, syarat yang ketiga adalah antara kalimat yang satu dan yang lain saling berhubungan atau koherensi. Jadi yaitu tadi dalam satu paragraf atau pun bahkan paragraf pertama dan paragraf lain itu harus ada korelasi atau harus ada hubungan. Dalam satu paragraf pun begitu, harus terjadi satu kesatuan lah. Kalimat utama dengan kalimat penjelasnya harus nyambung, istilahnya, istilah gampangnya harus nyambung. Jangan tiba-tiba misal kita membahas tentang mengatasi banjir, kalimat utama paragraf pertama itu jangan membuang sampah sembarangan. Dibuatlah kalimat-kalimat pendukung untuk mendukung statement atau kalimat utama yang tadi. Setelah itu ada di akhir paragraf atau di tengah-tengah paragraf muncul pokoknya kalimat yang tidak nyambung lah, tidak ada kaitannya antara kalimat utama yang sudah kita tentukan, maka itu bukan syarat paragraf yang baik tuh. Terus yang terakhir, tidak terdapat kalimat yang sumbang.
yang tidak berhubungan dengan ide pokok. Ya, ini maksudnya sama sebenarnya di paragraf maksud saya di syarat yang ketiga. Jadi hindarilah kalimat yang tidak nyambung yang muncul di paragraf kalian itu. Nah, selanjutnya nih, cara menentukan ide pokok atau gagasan utama dalam suatu paragraf. Nah, sebenarnya dalam membuat paragraf ada beberapa cara atau teknik penulisan yang bisa kita aplikasikan. Yang pertama itu adalah paragraf deduktif. Maksudnya di sini adalah kalimat utama terletak di awal paragraf. Jadi kalau misalnya kalian mau memakai teknik ini, berarti kalimat utamanya ya berada di berada di awal paragraf. Terus teknik kedua adalah paragraf induktif. Jadi kalimat utama terletak di akhir. Ingat, kalau di awal itu awalannya deduktif, dedu, kalau di belakang itu induk, jadi induktif gitu. Nah, paragraf campuran oh ya, maaf saya miss ya. Mbak Rofi ini nih bertanya, kalimat yang sumbang itu contohnya seperti apa, Miss? Kalimat yang sumbang itu ya seperti ya tidak nyambung ketika misalnya kita membahas misalnya jangan membuang sampah sembarangan adalah pokok atau ide pokok kita. Terus kita buatlah kalimat pendukung untuk mendukung kalimat utama itu. Pertama, selalu membuang sampah pada tempatnya. Hindari membuang sampah sebaiknya jika tidak melihat tempat sampah, sampahnya disimpan dan dibuang ketika telah menemukan tempat sampah. Terus di akhir paragraf ditulis jangan merokok sembarangan. Nah, sebenarnya itu tidak nyambung dengan tema yang sudah kita angkat. Nah, itu salah satunya ya contoh dari kalimat yang sumbang itu tuh. Oke, Bu Purwi, selamat bergabung. Kita tadi pas Bu Purwi keluar, kita tadi sudah menjelaskan tentang syarat paragraf yang baik, dan kemudian sekarang cara menentukan ide pokok atau gagasan utama dalam sebuah paragraf. Sebelumnya saya bertanya ke Mbak Rofi lagi, gimana penjelasan saya? Sudah bisa dipahami? Oke. Nah, saya ulangi ya karena Bu Perlu baru masuk. Jadi dalam ketika kita ingin menentukan ide pokok atau gagasan utama paragraf, kita biasanya menggunakan beberapa teknik nih, teknik penulisan. Nah, yang pertama itu adalah paragraf deduktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Jadi kalau misalnya kita ingin mau
memakai teknik ini berarti kalimat utama sifatnya umum khusus. Seperti yang saya bilang tadi ya, ciri-cirinya kalimat utama itu dia sifatnya umum. Jadi bersifat umum. Jadi kalimat utamanya itu ya intinya dari paragraf tersebut. Nah kalimat-kalimat pendukungnya sifatnya khusus karena lebih menitik beratkan penjelasan untuk mendukung kalimat utama yang sudah ditentukan tadi. Belibet banget ya. Ya, semoga kalian bisa memahami lah cara saya menjelaskan ini. Kemudian paragraf induktif itu adalah kalimat utamanya terletak di akhir paragraf, jadi polanya khusus umum. Si penulis mungkin menjelaskan contohnya dulu, kemudian di akhir paragraf menyebutkan kalimat utamanya yang sifatnya lebih umum. Tuh. Paragraf campuran itu kalimat utama terletak di awal dan di akhir. Jadi di awal paragraf terdapat kalimat utama, di akhir pun kalimat utama. Jadi di pertengahan kalimat-kalimat yang pendukungnya terletak di tengah-tengah kalimat utama itu. Selanjutnya paragraf deskriptif dan naratif. Jadi di paragraf ini pikiran utama atau ide pokoknya menyebar pada paragraf yang tidak memiliki kalimat utama. Kenapa demikian? Karena di dalam pembuatan paragraf deskriptif dan naratif itu si penulis menggunakan sudut pandangnya untuk melaporkan sesuatu. Jadi misal saya pergi ke kebun binatang, terus hal-hal yang terjadi atau pengalaman saya di kebun binatang itu saya ingin ceritakan di satu karangan atau satu karangan lah. Ketika saya menceritakan itu, saya menggunakan paragraf deskriptif atau naratif. Jadi runut, saya menceritakan peristiwa dan segala macam itu, pikiran utamanya menyebar semua. Jadi hal-hal yang saya sampaikan itu benar-benar emang sifatnya ya sistematis dan jadi seperti bentuknya bentuk cerita gitu. Jadi semua hal-hal yang saya ceritakan itu memang adalah inti dari paragraf itu. Jadi tidak memiliki kalimat utama. Oke, kemudian ini. Nah, kita coba nih, kita latihan ya. Bagaimana cara membedakan apakah ini paragraf yang modelnya paragraf induktif ataukah deduktif atau campuran atau narasi atau deskripsi gitu. Kita coba sama-sama. Boleh deh. Saya kasih waktu 5 menit dulu untuk
membacakan ini, membaca dulu, terus kita hayati sama-sama. Nanti setelah itu saya tunjuk beberapa salah satu dari kalian untuk membaca ulang, jadi saya nyalakan mikrofonnya, kemudian yang ditunjuk itu membaca paragraf ini, kemudian sama-sama kita menentukan kalimat utamanya di mana, dan paragraf ini jenis paragraf apa, paragraf deduktif kah, induktif kah, atau yang lain itu ya. Oke, kita baca sama-sama dulu. Oke, sudah ya. Semua sudah punya jawaban masing-masing. Nanti kita jawab sama-sama setelah saya tunjuk nih siapa yang mau membacakan paragraf pertama dulu, kemudian paragraf kedua. Siapa yang mau menjadi ini volunteer untuk membaca supaya kelasnya rame lah. Oke, Mbak Tia nih, Mbak Tia ya. Oke, bacakan ke teman-temannya Mbak Tia paragraf contoh pertama ini. Oke. Selamat malam, Mbak. Monggo dibaca. Ya, ini nomor 1 aja nih. Ya. Atau dua-duanya? Ya, nomor 1 aja dulu. Ya, pada paragraf 1, seseorang akan diuji dengan apa yang ia miliki. Jika ia memiliki ilmu, maka dia akan diuji dengan ilmu tersebut sejauh mana ilmu itu bermanfaat. Ketika seseorang mempunyai harta, maka dia akan diuji dengan sejauh mana ia mampu mendistribusikan harta orang lain. Oke, makasih Mbak Tia. Oh, gini deh, langsung ngasih. Kira-kira menurut Mbak Tia, kalimat utamanya yang mana?
Oke, ya makasih Mbak Tia. Oke teman-teman, dengar sendiri ya, teman apa Mbak Tia sudah membacakan, dan menurut Mbak Tia kalimat utamanya terletak di awal, dan ini contoh paragraf deduktif. Nah, Mbak Rofi, Mbak Rahma, Mbak Uli, Bu Purwi, dan Mbak Kristina, kira-kira nih pendapatnya tentang ini apa? Pendapatnya gimana, tanggapannya kalian tentang pendapat Mbak Tia? Setujukah atau ada jawaban lain? Gimana teman-teman? Oke, kata ada pendapat yang berbeda nih. Pertama itu dari Bu Purwi. Kalau saya, menurut Bu Purwi, ini contoh dari paragraf campuran. Maksudnya itu kalimat utamanya ya terletak di kalimat ketiga gitu. Ya, oke. Yang lain yang nggak mengutarakan pendapatnya ini setuju deduktif kah, setuju dengan Mbak Tia kah, setuju dengan Bu Purwika, atau ada pendapat lain, atau ketiduran nih karena udah malam. Oh, Bu Purwi bilangnya induktif. Iya ya, karena maksudnya di akhir kalimat, di akhir paragraf maksud saya. Kayak yang lain, Mbak Rofi katanya nggak bisa, soalnya lagi ngurus ahong. Yang lain, Mbak Rahma, Mbak Uli, Mbak Kristina, gimana pendapatnya? Setuju sama Bu Purwi atau setuju sama Mbak Tia? Hayu, semangat. Oke, kata Mbak Tina induktif. Mbak Uli sama Mbak Rahma, saya belum dengar nih pendapatnya. Apakah Mbak
Rahma dan Mbak Uli masih mendengarkan ini saya. Oke, Mbak Uli katanya induktif. Mbak Rahma support mana nih, Mbak Tia atau Bu Purwi? Jadi ada dua pendapat. Hampir semua memilih induktif. Berarti kalau induktif itu kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Sedangkan Mbak Rahma juga begitu. Sedangkan menurut Mbak Tia itu paragraf ini bersifat deduktif karena kalimat utamanya berada di awal paragraf. Kita telah sama-sama. Seorang akan diuji dengan apa yang ia miliki. Kalimat pertama. Kalimat kedua, ketika ia memiliki ilmu, maka dia akan diuji dengan ilmu tersebut sejauh mana ilmu itu bermanfaat. Kalimat selanjutnya, kalimat ketika seseorang punya harta, maka dia akan diuji dengan sejauh mana ia mampu mendistribusikan hartanya kepada orang lain. Oke. Tadi sesuai dengan yang saya sudah jelaskan, apa sih itu kalimat utama, ciri-cirinya seperti apa? Nah, kalimat utama itu ciri-cirinya bersifat umum. Umum itu ya, jadi di sini kita bisa lihat jadi yang lebih tepat menjadi kalimat utama itu adalah kalimat pertama. Seseorang akan diuji dengan apa yang ia miliki. Jadi si penulis ini ingin menyampaikan nih, ujian itu bersumber dari apa yang kita miliki. Apa saja sih maksudnya apa yang kita miliki itu, apa-apa saja gitu. Pertama, dia jelaskanlah di kalimat penjelas, yaitu ketika ia memiliki ilmu. Kita lihat memiliki ilmu. Kemudian kalimat selanjutnya memiliki harta. Jadi kita bisa tahu bahwa ini adalah kalimat deduktif ya, yang seperti Mbak Tia sudah jelaskan tadi ya benar, kalimat utamanya berada di awal kalimat utama berada di awal paragraf. Kalimat utamanya adanya di awal, dan kalimat selanjutnya itu berupa kalimat pendukung karena itu lebih spesifik lagi kan, dia menjelaskan ilmu, dia memiliki ilmu, dia akan diuji sebagaimana ia bisa memanfaatkan ilmunya. Terus apalagi yang dia memiliki harta, maka dia akan diuji dengan bagaimana mampukah dia mendistribusikan hartanya kepada orang lain. Oke ya, jadi ini adalah contoh kalimat deduktif. Waalaikumsalam Mbak Lia, selamat bergabung. Oke, gimana tadi penjelasan saya, Mbak Mbak Tia, Bu Purwi, Mbak Kristina, Mbak Rahma, dan Mbak ininya hilang ya, Mbak Uli yang tadi sempat memberikan pendapatnya. Gimana penjelasan saya tadi? Paham ya? Udah tahu letak perbedaannya. Mbak Lia mungkin karena masih baru masuk nggak mengerti nih, jadi nanti bisa lihat di link
pembelajarannya nanti saya share ya. Oke, sip Mbak Lia. Kemudian saya minta ke Bu Purwi boleh membacakan contoh nomor 2. Tadi sepakat ya, itu adalah contoh kalimat deduktif. Bisa Bu Purwi dibacain nomor 2? Oke, saya nyalain mic-nya ya. Halo, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya Bu. Oke, saya mulai. Ya. Menko sendiri mengancam mutu pelayanan BlackBerry di Indonesia bila produsennya Research in Motion atau RIM Ya. menolak untuk membuat konten pornografi. Kami sudah memanggil RIM yang sudah bekerja sama dengan 6 operator di Indonesia, kata Tifato di Jakarta Selasa. Ia mengatakan bila ternyata konten pornografi internet masih dapat diakses melalui BlackBerry, pihaknya akan dengan tegas memberikan teguran kepada pabrikan ponsel pintar tersebut. Menteri menyatakan tidak akan segan-segan menutup layanan BlackBerry di Indonesia bila RIM menolak memblokir pornografi. Asimis. Oke, makasih Mbak Bu Purwi. Saya mau nanya nih sebelum saya ini. Menurut Bu Purwi, kalimat utamanya ada di awal, di akhir, atau di awal dan akhir? Kayaknya ini kalimat campuran ya. Oh, menurut Kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf ya. Itu menurut saya. Oke, makasih Bu. Terima kasih. Ya, itu tadi ya, Bu Purwi udah membacakan contoh paragraf yang kedua ini. Menurut Bu Purwi ini adalah contoh paragraf campuran, yaitu kalimat utamanya terletak awal dan akhir. Intermezzo ya. Jadi pas saya dengar Bu Purwi membaca tuh seperti pembaca berita gitu ya, Mas, yang dulu tuh kita biasanya dengar Dunia Dalam Berita di TVRI, mirip banget sama ininya Bu Purwi. Suaranya merdu. Oke, gimana nih teman-teman, setujukah dengan pendapat Bu Purwi atau ada pendapat lain? Mbak Kristina, induktif katanya. Oke, kita tampung. Mbak Tia mengatakan induktif. Yang lain? Oh iya Mbak, sekarang gimana, suara saya udah jelas Mbak Lia? Oke. Oke, udah 2 pendapat nih. Ibu Purwi, menurut
menurut Bu Purwi ini adalah contoh kalimat campuran. Sedangkan Mbak Tia ini adalah contoh kalimat induktif. Nah, teman-teman yang lain, sambil menunggu jawaban teman-teman yang lain, saya coba menjelaskan ke Mbak Lia ini ya, Mbak Lia. Nah, jadi malam ini tuh kita menjelaskan, membahas tentang bagaimana cara menentukan ide pokok dalam suatu paragraf. Nah, ketika kita ingin menulis suatu paragraf, ada teknik-teknik penulisan nih atau yang kita bisa pakai. Ada yang dikatakan kalimat paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf campuran. Deduktif itu maksudnya adalah kalimat utama atau ide pokoknya berada di awal paragraf, sedangkan deduktif berada di akhir paragraf. Campuran ya awal dan akhir. Jadi kalau deduktif itu sifatnya umum ke khusus, dan kalau induktif itu khusus ke umum. Nah, Mbak, ya singkatnya seperti itu. Kalau misalnya Mbak Lia bisa memahami, kita ini sekarang membahas tentang contoh nomor 2. Contoh nomor 2 yaitu kira-kira di dalam paragraf ini yang mana sih kalimat utamanya, dia sifatnya induktif kah, deduktif kah, atau campuran. Menurut Mbak Lia, campuran. Mbak, kalau dia campuran itu maksudnya jadi kalimat utamanya berada di awal dan di akhir paragraf. Maksudnya bersifat umum di sini ya, biasanya kalimat utama itu ya sifatnya umum. Jadi dia itu akan lebih jelas lagi ketika dia didukung atau dihubungkan dengan kalimat-kalimat penjelas atau kalimat supporting sentence gitu. Jadi kita tidak bisa kategorikan sifatnya umum, enggak. Tapi kalau misalnya deduktif dan induktif, sifat atau misalnya polanya lah. Kalau misalnya deduktif, kalimatnya berada di awal, berarti kalimat utama berada di awal, berarti polanya itu ya umum ke khusus. Jadi si penulis memberikan statement umum dulu, kemudian didukung dengan kalimat-kalimat penjelas. Nah, sedangkan kalimat induktif kalimat-kalimat penjelas dulu, yang spesifik, yang khusus dulu, contoh-contoh misalnya, terus ditutup atau diakhiri dengan kalimat umum yang posisinya dia sebagai kalimat utama. Begitu Mbak Lia.
Oke, yang lain bisa ada yang mau memberikan pendapatnya. Tadi Mbak Tia induktif, Bu Purwi campuran, Mbak Lia campuran. Ayo, masih ada jawaban lain? Kalau tidak ada, kita coba bahas sama-sama aja ya. Oke, kata Mbak Lia induktif. Jadi kalimat menurut Mbak Lia sama Mbak Tia udah mau cabut ya? Karena udah jam 11 ya. Oke, kelasnya ini masih panjang. Masih ada 40 menit lagi. Karena tadi sempat ada kesalahan teknis, jadi kita telat ininya. Oke, Mbak Tia bisa tinggalin kelasnya kalau mau. Soalnya kasihan nanti apa? Ya nggak apa-apa. Sejelaskan secara ini deh, cepet ya yang kalimat keduanya ini, paragraf kedua. Jadi kita lihat Menkominfo itu Menteri Komunikasi dan Informasi, Tifatul Sembiring ini menteri periode sebelumnya ya, sebelum Jokowi, pas masa pemerintahan SBY. Wan Mbak Tia. Jadi Menkominfo Tifatul Sembiring mengancam akan menutup layanan BlackBerry di Indonesia bila produsennya Research in Motion atau RIM menolak untuk memblokir konten pornografi. Jadi kita lihat kalimat terakhir. Menteri menyatakan tidak akan segan-segan menutup layanan BlackBerry di Indonesia bila RIM menolak memblokir pornografi. Oke. Iya ya, dari contoh ini saya sepakat ini adalah contoh kalimat campuran, paragraf campuran maksud saya, karena ini sifatnya nih. Pertama, Menkominfo mengancam akan menutup bila RIM tidak menolak untuk memblokir konten pornografi. Kalimat selanjutnya itu berupa penjelasan. Ini kita garis bawah ya, mengancam. Berarti ini adalah pokok ide ininya. Si menteri mau mengancamnya apa nih? Mengancam kalau RIM menolak memblokir. Dijelaskan di kalimat selanjutnya, dia sudah memanggil pihak RIM untuk berdiskusi mengenai hal itu. Terus ditegaskan lagi di kalimat terakhir, Menteri menyatakan tidak akan segan-segan
untuk menutup bila menolak memblokir pornografi. Oke, tunggu ya. Kenapa ini? Saya lihat tadi ada pendapat dari Mbak Lia. Tunggu, saya cari ya. Kenapa terus scroll? Nah, kata Mbak Lia, penjelasan yang berupa fakta dan contoh rincian maupun bukti. Miss, berarti paragraf campuran ya, Miss? Jadi kalau paragraf campuran itu kalimat utama terletak di awal dan di akhir. Jadi kayak kalimat utama kita tuliskan di awal paragraf, buang sampah. Terus di akhir kalimat dalam suatu paragraf itu diulang dengan di statement yang menegaskan kalimat yang tersebut, bisa jadi dikatakan kalimat paragraf campuran, karena kalimat pertama dan kalimat terakhir itu mengandung ide pokok yang ingin disampaikan. Gitu Mbak Lia. Jadi sebenarnya nggak apa-apa Mbak Lia, nanti bisa diputer ininya, linknya ya, atau saya akan tampilkan setelah kita bahas contoh kedua ini. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi tuh, ini lebih sifatnya ke paragraf campuran ya. Jadi paragraf ini menjelaskan tentang Pak Menteri itu mengancam ancaman Pak Menteri tentang situs porno. Kemudian kepada situs ancaman Pak Menteri pada pihak BlackBerry mengenai akses situs porno. Nah, di akhir paragraf terdapat kalimat penegasan lagi nih, mengulang kalimat yang di awal, yang sebenarnya itu adalah kalimat utama. Jadi ya betul Bu Purwi tadi dan yang lain, bahwa ini salah satu contoh paragraf campuran. Ya, kita bisa lihat ini ditegaskan lagi, Menteri tidak segan-segan menutup BlackBerry
jika menolak memblokir pornografi. Oke, setuju ya? Nah ini nih tadi paragraf deduktif, induktif, campuran, dan deskriptif atau naratif. Nanti Mbak Lia bisa nyatet sekarang atau bisa nanti ketika Mbak Lia memutar ulang ininya ya, link pembelajaran ini di YouTube. Selanjutnya saya pindah ke contoh lagi nih, kita masih ada contoh lagi. Saya minta yang lain untuk kepada teman-teman membaca dulu 5 menit, kemudian nanti saya sama tadi tekniknya. Oh iya Mbak Lia, enggak, kita jadi yang tadi itu adalah contoh kalimat campuran karena maksud saya paragraf campuran karena kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Kemudian ini adalah beberapa contoh lagi. Apakah ini termasuk induktif, deduktif, atau paragraf campuran. Nah, sebelum menentukan ini induktif atau deduktif atau yang lain, kita baca sama-sama 5 tahun. Kita baca dulu, kemudian nanti saya akan tunjuk di antara kalian untuk membacakan beserta jawabannya ya. Oke. Oke ya, sudah ya. Mungkin Mbak Rahma bisa membacakan contoh yang pertama. Gimana Mbak Rahma? Gimana Mbak Rahma bisa bacakan nomor 1 paragraf yang pertama? Oke. Kalau gitu Mbak Lia deh, bisa nggak? Oke. Kita minta tolong ke Mbak Lia ya. Gimana di sana Mbak sinyalnya? Oh ya bisa. Alhamdulillah. Oke. Udah bisa. Ya. Nomor 1. Oke. Ini adalah pelajaran
Oke, kira-kira menurut Mbak ini paragraf induktif, deduktif atau campuran? Sebentar. Ya. Sorry, saya belum bisa sebentar. Edukatif, Deduktif ya. edukatif, edukatif bukan Miss? Uh, Jenis paragraf deduktif, induktif atau campuran. Pilih salah satu, Mbak. Induktif atau campuran? Kalau deduktif tadi itu di awal, kalimat utamanya di awal. Paragraf induktif kalimat utamanya di akhir. Kemudian campuran di awal dan di akhir kalimat. Di awal dan di akhir paragraf maksud saya. Kira-kira yang ini contohnya masuk. Orang pelajari setiap orang tua. Orang daripada apa itu? Cari kalimat utamanya dulu, Mbak. Oh, cari kalimat campuran. Jadi kalimat utamanya apa? Coba sebutkan kalimat utamanya, Mbak Lia. Mungkin orang tua ya. Oh, apa jika orang tua itu jadi apa? Yang mana? Di Jadi orang tua mesti hati-hati dalam mendoakan anaknya. Oke. Kalimat pertama, kalimat pertama Bingung ya. orang tua, akhir iya. Akhir dan awal menurut Mbak Lia ya. Iya. Oke, kita bahas sama-sama deh. Pelajaran. Terima kasih Mbak Lia. Kasih Miss. Nah, yang lain Ibu Purwi, Mbak Rofi dan Mbak Rahma. Tinggal berempat kitanya. Gimana? Menurut Mbak Lia itu ini adalah kalimat paragraf campuran. Ini kalimat utamanya ada di awal dan di akhir. Yang lain gimana? Apa yang lain? Oh, deduktif kata Ibu Purwi. Berarti kalau deduktif kalimat utamanya berarti di awal ya, ini adalah pelajaran yang mestinya diketahui setiap orang tua. Oke, kalau kita perhatikan di sini, biasanya kita terdapat kebingungan ya. Biasanya itu dalam satu paragraf gampang kita bisa tentukan, oh ini kalimat utama, ini kalimat penjelas doang. Nah, ada pula yang misalnya kita membaca yang mana ya kalimat utamanya, ini kayaknya di awal, yang awal kalimat utama, yang akhir juga kalimat utama, apakah ini paragraf campuran gitu. Ketika misalnya kita sulit menentukan itu, kita lihat ininya ya, seperti kasus ini. Menurut Mbak Lia ini campuran, Ibu Purwi ini deduktif. Kita lihatlah seberapa umumkah, berarti kita carinya seberapa umum. Nah, kita tadi kan sudah saya jelaskan bahwa biasanya itu kalimat utama sifatnya umum sekali, umum
Jadi ide yang digagaskan itu adalah sifatnya universal atau umum yang membutuhkan kalimat-kalimat spesifik, penjelasan yang lebih spesifik lagi. Kita lihat berarti untuk menentukan kalimat utamanya adalah carilah yang paling umum. Pertama nih kita telaah ya. Kalimat pertama, ini adalah pelajaran yang mesti diketahui setiap orang tua. Oke. Doa mereka sungguh ajaib jika itu ditujukan pada anak-anak mereka. Jika orang tua ingin menjadi anak soleh, maka doakanlah. Jika orang tua mendoakan jelek, maka itu akan terkabulkan. Jadi orang tua mesti hati-hati dalam mendoakan anaknya. Kira-kira yang paling umum di sini apa? Kalimat pertama atau kalimat terakhir? Perhatikan kalimat-kalimat penjelasnya ya. Jadi kita sudah sepakat nih. Kalimat-kalimat di tengah itu adalah kalimat penjelas yang mendukung kalimat utamanya. Kira-kira yang paling umum apa, Bu Purwi sama Bu Mbak Lia? Kalau saya pribadi sih ini adalah induktif sebenarnya, karena kalimat di awal dengan kalimat di akhir sebenarnya mengandung sama makna yang sama, tetapi kita lihat lagi lebih umum atau lebih cenderung mana sih paragraf ini di bawah. Jadi kita lihat orang tua mesti hati-hati dalam mendoakan anaknya. Doa mereka sungguh ajaib. Kita lihat kalimat penjelasnya ya. Doa mereka sungguh ajaib jika mendoakan yang baik bla bla bla, jika mendoakan yang jelek bla bla bla. Ini adalah pembelajaran yang mesti diketahui setiap orang tua. Berarti kita bisa indikasikan bahwa ini induktif ya, karena ternyata ini adalah pelajaran yang mesti diketahui setiap orang tua. Atau kalimat pertama dalam paragraf ini adalah sebenarnya kalimat supporting, maksudnya kalimat pendukung untuk paragraf ini. Gitu. Jadi jadi orang tua mesti hati dalam mendoakan anaknya. Doa mereka sungguh ajaib, doa baik dan doa jelek. Kemudian ini adalah pelajaran yang mesti diketahui setiap orang tua. Kalau kita balik seperti itu udah kerasa ya, ini iya benar sih, ini adalah kalimat utama gitu. Jadi bisa dibedakan. Oke. Setuju nggak teman-teman? Apakah udah pada ketiduran ini? Udah kemalaman banget ya saya mengajarnya. Tinggal satu contoh lagi lah. Enggak, jadi ini adalah kalimat induktif. Jadi
kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Karena kalau ketika misalnya saya urutkan ya, saya urutkan kalimat utamanya di awal nih, orang tua mesti hati-hati dalam mendoakan anaknya, doa mereka sungguh ajaib. Terus jika mendoakan yang baik maka dapat kebaikan, jika mendoakan yang jelek akan dikabulkan juga. Makanya ini pelajaran yang mesti diketahui setiap orang tua. Nah, si penulis ini ingin menjelaskan hati-hati dalam mendoakan anak itu seperti apa gitu. Oh, nggak ada suaranya ya. Sekarang gimana Mbak Lia? Aduh, mungkin Mbak Lia bisa ini lagi deh, login ulang. Mungkin karena sinyalnya jelek. Bu Purwi mendengarkan suara saya, dengar nggak? Oh, dengar tapi kadang putus-putus. Oke deh, jadi saya ini, tapi jelas ya penjelasan saya sekarang. Jadi ini adalah kalimat induktif, yaitu kalimat utamanya di di akhir paragraf. Maksud saya di akhir paragraf. Itu karena yang kalimat terakhir itu lebih bersifat umum dibanding yang di awal, dan lebih seperti kita ketahui tadi, lebih bersinergi atau lebih berhubungan sekali dengan kalimat-kalimat penjelasnya itu tuh. Oke, coba saya minta tolong nih, karena cuma Bu Purwi doang sama Mbak Lia yang ngerespon. Bu Purwi boleh membacakan contoh yang terakhir. Oke ya. Halo Bu Purwi. Oke. Contoh nomor 2. Orang yang sekali melakukan dosa dan ia enggan bertobat, maka ia akan tergoda untuk melakukan yang kedua kali, ketiga kali, terusnya. Lalu dosa-dosa itu akan semakin bertumpuk-tumpuk sehingga mengalahkan amal baiknya. Ibarat racun dalam tubuh, dosanya akan menggerogoti kesehatannya dari ke hari, sehingga tubuhnya kian lemah dan penuh penyakit. Sesungguhnya dosa besar maupun kecil bila dilakukan secara terus-menerus akan berdampak sangat buruk bagi pelakunya. Iya. Oke Mbak, boleh tahu ini contoh paragraf apa? Atau tentukanlah kalimat utamanya. Di awal kah, di akhir kah, atau keduanya?
Iya, membingungkan lagi ya Mbak. Deduktif ya. Deduktif berarti di awal itu. Iya iya iya. Oke. Apa? Ya, makasih Bu Purwi. Ya sih. Nah, menurut Mbak Lia nih, karena udah bisa gabung, kira-kira ini jenis paragraf apa? Purwi bilangnya ini deduktif. Kalimat utamanya berarti di awal. Orang yang sekali melakukan dosa dan ia enggan bertobat, maka ia akan tergoda untuk melakukan kedua kali, ketiga, dan seterusnya. Kalau Mbak Lia, induktif kata Mbak Lia. Berarti kalimat utamanya berada di akhir gitu ya. Ya gitu. Oke, kita sama-sama menganalisis. Orang yang sekali melakukan dosa akan dosa dan ia enggan bertobat, maka akan tergoda untuk melakukan berkali-kali. Lalu dosanya itu akan semakin tertumpuk sehingga mengalahkan amal baiknya. Contohkan lagi, ibarat racun dalam tubuh, dosanya akan menggerogoti kesehatannya dari hari ke hari sehingga tubuhnya kian lemah dan penuh penyakit. Sesungguhnya dosa besar maupun kecil bila dilakukan secara terus-menerus akan berdampak sangat buruk. Nah, kita sebenarnya bisa lihat di sini yang lebih umum sifatnya itu adalah kalimat terakhir ya. Jadi kalimat terakhir itu adalah kalimat utama, sehingga ini digolongkan sebagai paragraf induktif. Karena kalimat-kalimat yang lainnya itu lebih sifatnya supporting ya, sifatnya mendukung atau fungsinya sebagai penjelas dari dosa besar ataupun kecil yang selalu dilakukan itu sangat buruk bagi pelakunya. Nggak apa-apa Bu Purwi. Nggak, kita sama-sama belajar juga. Bedanya itu yang pertama ya Bu Purwi ya. Yang pertama itu lebih spesifik sebenarnya, karena dia menjelaskan orang yang melakukan dosa dan tidak mau bertobat akan tergoda melakukan hal tersebut beberapa kali bahkan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di kalimat terakhir, jadi dia lebih menitikberatkan ke orang yang selalu melakukan dosa akan berdampak buruk bagi pelakunya. Karena yang kalimat-kalimat selanjutnya kita lihat lagi nih, karena dia lakukan terus menerus maka dosanya akan semakin bertumpuk dan merusak kesehatannya gitu, akan mudah terserang atau akan dipenuhi penyakit gitu ya. Jadi sebenarnya kalau gunanya kita atau saya membahas ini nanti lebih menggampangkan, misalnya ibu Purwi atau teman-teman yang lain ingin menulis karangan atau suatu tulisan, enaknya itu kita bikin kerangka berpikir nih. Udah ada tema ya, kita tentukan tema atau tema atau
judul, udah ditentukan judulnya, kita buatlah kerangka berpikirnya. Kita tentukan dulu nih kalimat utama yang kita mau bikin di list. Paragraf ini saya mau menuliskan kalimat utamanya ini, paragraf kedua ini, paragraf selanjutnya ini. Kemudian setelah itu jadi satu kerangka. Nah, ketika kita ingin mengembangkan, kita bisa lebih mudah lagi, soalnya kita sudah menentukan nih apa-apa yang kita ingin bahas atau yang kita ingin tulis. Dibuatlah kalimat-kalimat penjelasnya, tekniknya, entah itu kalian ingin menaruh kalimat utamanya di akhir atau di awal, itu tidak masalah, itu sebuah teknik. Yang penting si pembaca bisa menangkap apa yang kalian ingin sampaikan. Itu ya. Oke. Nah, ini sebelum saya tutup, saya masih bahas ini lagi. Bu Purwi tadi. Oh iya, udah lengkap. Mbak Lia itu namanya siapa ya, Mbak? Nama asli Mbak Lia? Mbak Lia masih gabung? Badria ada nggak ya di sini? Oh iya, oke. Oh iya. Mbak Lia Ciamis. Oh ya, saya sudah dapat nomor 7 ya. Oke, jadi nggak ini, udah lengkap. Di yang nama-namanya masih hitam, yang saya tebalkan ini adalah nama-nama yang belum mengumpulkan tugas. Maksudnya saya sudah ngasih tugas pertama dan UTS ya. Jadi ada nih teman-teman yang belum melengkapi. Ibu Purwi juga udah lengkap. Yang lain, nah ini yang belum lengkap. Jadi kalau misalnya kalian nanti nih yang kira-kira kalian ada yang kenal sama temennya ini, boleh disampaikan. Mbak Waruni. Oh gitu ya. Iya, saya tulis 2 soalnya ada 2 alamat email, jadi saya nggak bisa bedakan. Ada Mbak Waruni. Kalau Mbak Waruni dengan email mahardik1414 berarti udah lengkap. Mbak Waruni yang ini Aini Sokari, ini orang yang sama atau gimana? Mbak Waruni berarti cuman satu doang ya? Oke. Ya, itu tadi ya. Nah, pekan depan itu ada UTS, tapi sebelum UTS nanti saya akan infokan bagaimana mekanisme UTS-nya. Nanti saya akan bagilah mekanisme UTS-nya di grup. Jadi grup messenger kita kan. Nanti saya kasih gimana caranya, sehingga nanti tanggal 14 itu adalah pertemuan terakhir dan sekalian dikumpul gitu ininya. Jadi sekitar 3 hari sebelum meet saya akan sampaikan gimana cara ininya, cara UAS-nya. Kemudian nanti pas hari Rabunya itu, hari Rabu pertemuan ke-14, saya akan memberikan atau mengabsen terakhir. Berarti
saat itu juga terakhir pengumpulan tugas UAS-nya. UAS-nya berupa tugas, jadi bisa mencari sebelum-sebelumnya. Oh, Bu Purli. Oh ya, kalau satu orang berarti Mbak Waruni udah selesai nanti saya hapus ini Mbak Waruni yang 20 ini. UAS-nya mungkin 3 hari atau 4 hari sebelum hari Rabu saya akan sampaikan nih tata caranya. Kemudian nanti hari Rabu adalah tetap masuk, saya absen, dan kalau misalnya kalian mengirimkannya sebelumnya berarti tidak perlu lagi mengumpulkan tugasnya gitu. Oke, saya akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.